Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat secara Islam, iman dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Manan Bisri. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait penyelesaian sengketa wakaf. Nah, ini adalah sebuah video untuk mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf. Nah, bagaimana pembahasan terkait penyelesaian sengketa wakaf? Kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk daripada bagaimana penyelesaiannya, kita harus tahu dulu apa itu sengketa ataupun wakaf. Maka kita masuk ke dalam A, pengertian penyelesaian sengketa wakaf. Pengertian. Nah, sengketa wakaf adalah sebuah bentuk perselisihan yang timbul antara pihak-pihak terkait wakaf. Jadi, sebuah bentuk perselisihan yang timbul antara pihak-pihak wakaf. Nah, pihak-pihak wakaf ini seperti ada yang namanya nazir, terus ada yang namanya wakif, ada juga ahli waris, dan pihak-pihak lainnya, pihak-pihak ketiga yang mengenai kepemilikan, perselisihan terkait kepemilikan ataupun pemanfaatan ataupun terkait status harta benda wakaf, harta wakaf. Ya, sebelumnya minta maaf karena tulisan Ana nggak terlalu bagus, tapi di sini kita bisa lihat. Jadi pengertian daripada sengketa wakaf adalah sebuah bentuk perselisihan antara pihak-pihak yang terkait dalam wakaf, entah itu nazir, wakif, atau ahli waris, atau pihak yang di luar daripada ketiga ini terkait kepemilikan harta, pemanfaatannya, dan juga status harta wakaf ini. Jadi dalam sebuah sengketa itu kita mempertanyakan atau ada yang mempertanyakan kepemilikan, pemanfaatannya nanti bagaimana, ataupun statusnya itu bagaimana. Itulah yang disebut sebagai sengketa wakaf dan akan ada penyelesaiannya nantinya. Itulah pengertian daripada sengketa wakaf. Kita lanjut kepada poin yang kedua, yakni B, dasar hukum penyelesaian sengketa wakaf. Jadi B, dasar hukumnya. Nah, untuk dasar hukumnya itu ada beberapa yang bisa kita pakai. Nah, untuk dasar hukumnya akan saya tuliskan beberapa dan juga akan jelaskan beberapa. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait wakaf. Jadi ada yang pertama tuh UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lalu juga ada yang namanya Peraturan Pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan UU Wakaf. Jadi pelaksanaan dari UU yang di atas ini, pelaksanaannya. Lalu berikutnya juga ada kompilasi hukum Islam. Ini juga sudah jelas pasti akan dijadikan sebagai dasar hukumnya. Lalu juga ada Peraturan Menteri Agama Nomor 73, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Kemenak Nomor 73 Tahun 2003 tentang tata cara penyelesaian sengketa wakaf. Lalu yang terakhir adalah hukum acara perdata dan juga peradilan agama, yaitu KUHA-PER dan juga peradilan agama. Nah,
Kurang lebih inilah dasar-dasar hukum daripada sebuah penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Indonesia, dari Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf sampai dengan KUH PER dan juga Peradilan Agama. Dikiranya ini akan menjadi sumber hukum bagaimana seseorang akan menyelesaikan atau badan hukum menyelesaikan suatu penyelesaian sengketa wakaf. Kita lanjut, yang berikutnya adalah C, yakni terkait jenis-jenis penyelesaian wakaf. Jadi C, jenis penyelesaian wakaf, jenis-jenisnya ya. Nah, yang pertama ada yang namanya sengketa internal. Nah, sengketa internal ini apa? Adalah sebuah sengketa yang terjadi antara wakif dan juga nazir atau antara sesama nazir. Jadi ini tidak melibatkan pihak ketiga di dalam suatu sengketa tersebut. Cuman antara nazir dan juga wakif, atau nazir dan juga nazir juga bisa dalam sengketa ini. Nah, berikutnya adalah sengketa eksternal. Sengketa eksternal adalah sebuah sengketa wakaf antara nazir dengan pihak ketiga. Jadi ini bukan lagi cuman persoalan antara nazir dan juga wakif atau nazir dan juga nazir, tapi bisa juga nazir dengan orang lain, pihak ketiga di luar daripada wakif. Seperti contoh, ada yang sengketa tanah yang pasti akan menimbulkan pihak-pihak luar daripada tanah tersebut. Jadi ketika kita melakukan ketika tanah diwakafkan, pasti ada pihak ketiga yang akan terlibat ke dalam penyelesaian sengketa tanah ini nanti. Oke, berikutnya yang ketiga adalah sengketa administratif. Sengketa administratif adalah sengketa yang berkaitan dengan kesalahan atau permasalahan dalam akta ikrar wakaf ataupun perizinan pemanfaatannya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana izin daripada harta atau benda wakaf ini. Jadi permasalahannya terkait kesalahan akta ikrar ataupun perizinannya. Ini adalah sengketa administratif. Lalu berikutnya yang terakhir adalah sengketa kepemilikan atau penguasaan fisik. Nah, kepemilikan dan juga penguasaan fisik. Penguasaan fisik. Ya, tulisannya kurang jelas ya, tapi intinya tulisannya penguasaan fisik, walaupun tulisannya kurang jelas di kamera ini. Nah, apa itu sengketa kepemilikan atau penguasaan fisik? Adalah sebuah bentuk penyelesaian sengketa seperti penyerobotan, ganti rugi, ataupun konflik antara ahli waris. Jadi itu lebih ke arah penyerobotan, ganti rugi daripada barang wakaf ataupun konflik antara para ahli waris dalam wakaf tersebut. Jadi inilah keempat jenis-jenis daripada sengketa wakaf. Kita lanjut kepada yang berikutnya adalah mekanisme daripada penyelesaian sengketa wakaf. Jadi kita masuk ke dalam mekanisme daripada penyelesaian sengketa wakaf. Jadi mekanisme. Bisa lapar. Nah, kita masuk ke dalam mekanisme yang pertama, yakni adalah secara non-litigasi. Jadi penyelesaian secara non-litigasi.
Penyelesaian non litigasi dibagi menjadi 3 penyelesaian. Yang pertama adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah sebuah bentuk penyelesaian langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, entah itu antara nazir ataupun wakif ataupun nazir dengan nazir, yang mengedepankan prinsip kekeluargaan atau penyelesaian damai. Nah, penyelesaian ini biasanya difasilitasi oleh nazir, oleh KUA, dan juga oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Jadi mereka yang akan memfasilitasi sebuah bentuk penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Jadi ya kita bermusyawarah lah antara pihak-pihak yang bersengketa secara kekeluargaan atau secara diskusi, secara sehat, sehingga bisa mengeluarkan hasil yang bisa diterima oleh semuanya. Ya, yang berikutnya daripada non litigasi adalah penyelesaian mediasi. Nah, yang mediasi ini adalah sebuah bentuk penyelesaian yang difasilitasi oleh mediator di luar pengadilan atau melakukan mediasi di peradilan sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2016. Jadi ini sesuai dengan Perda Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, proses ini biasanya bersifat sukarela, bersifat rahasia, dan juga mengikat secara hukum bila disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi ini kedua belah pihak melakukan sebuah mediasi yang dilakukan oleh mediator sehingga bisa mengeluarkan kesepakatan bersama, dan ini biasanya dilakukan secara tertutup atau rahasia. Oke. Yang berikutnya lanjut, ini ada sebuah penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam BWI. BWI ini adalah sebuah badan yang memiliki kewenangan moral dan juga administratif untuk membantu menyelesaikan konflik wakaf. Biasanya BWI ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat non mengikat namun juga menjadi dasar etik dan juga administratif. Jadi biasanya BWI ini akan menjadi fasilitator daripada penyelesaian non litigasi kayak musyawarah dan juga mediasi. Ya, inilah penyelesaian non litigasi. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam penyelesaian yang berikutnya, yakni penyelesaian secara litigasi atau jalur hukum. Litigasi dalam kurung jalur hukum. Nah, untuk penyelesaian secara litigasi tentu akan melakukan jalur hukum yang pasti ditempuh oleh yang pertama namanya pengadilan. Nah, karena ini wakaf, pasti yang jadi acuan utama adalah pengadilan agama. Pengadilan agama. Pengadilan agama biasanya menangani sengketa yang melibatkan umat-umat Islam. Jadi karena ini wakaf, pasti juga melibatkan umat Islam dong. Dan juga berkaitan dengan perbuatan wakaf menurut Islam. Nah, pengadilan agama ini berwenang untuk mengatasi status wakaf, keabsahan ikrar wakaf, dan juga penggantian nazir ataupun ganti rugi. Jadi biasanya tuh kayak status wakafnya kayak gimana, status, terus juga ikrarnya, terus ganti ruginya, dan lain-lain. Inilah penyelesaian yang akan ditempuh jika kita melakukan litigasi lewat pengadilan agama. Biasanya mereka akan mengambil soal status, ikrarnya, dan juga ganti rugi dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, selain pengadilan agama, kita juga punya yang namanya pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri biasanya terdapat unsur pidana dalam sebuah sengketa tersebut seperti penggelapan, penipuan, atau atas aset-aset wakaf. Jadi pengadilan negeri akan mengambil penyelesaian sengketa tersebut jika terdapat sebuah unsur pidana di dalamnya. Nah, atau bila salah satu pihak itu adalah seseorang yang non-muslim. Jadi ini juga bisa diambil jika mereka ada satu pihak yang non
non-muslim terlibat di dalam sengketa wakaf ini. Jadi kita bisa mengambil penyelesaian non-litigasi lewat pengadilan negeri jika ada non-muslim ataupun ada unsur pidana seperti penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya. Juga bisa menangani konflik administratif pertanahan jika ini bersifat umum. Jika bersifat umum, ini bisa masuk ke dalam pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Oke, kita lanjut kepada yang ketiga, yakni upaya hukum lanjutan. Upaya hukum lanjutan. Upaya hukum lanjutan. Yang pertama itu adalah melakukan sebuah banding. Biasanya dilakukan di pengadilan tinggi agama ataupun kasasi. Kasasi ini juga dilakukan di MA, di Mahkamah Agung, dan juga peninjauan kembali atau PK. Bila ada novum atau kesalahan putusan. Nah, inilah ketiga upaya atau mekanisme litigasi jalur hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf. Jadi kita punya dua mekanisme, yakni secara litigasi dan juga non litigasi. Kalau non litigasi itu tidak melalui jalur hukum, bisa dilakukan oleh BWI ataupun KUA. Kalau melakukan jalur hukum bisa melakukan lewat peradilan agama ataupun negeri. Berikutnya adalah terkait prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa wakaf. Jadi kita masuk ke dalam E. Prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa wakaf. Tentu dalam sebuah penyelesaian suatu perkara ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh dalam menyelesaikan sengketa tersebut, termasuk di dalamnya adalah prinsip-prinsip sengketa wakaf. Jadi untuk sengketa wakaf sendiri ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni yang pertama adalah keberlanjutan harta benda wakaf. Nah, keberlanjutan harta. Anda akan jelaskan secara cepat agar tidak memakan waktu. Untuk keberlanjutan harta benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan ataupun diwariskan. Jadi harta yang telah dipegang tidak boleh kita perjualbelikan ataupun diwariskan. Ini sudah jelas. Yang berikutnya adalah kemaslahatan umum. Nah, kemaslahatan umum adalah sebagai orientasi utama daripada penyelesaian wakaf. Jadi ketika kita melakukan penyelesaian wakaf, yang menjadi acuan utama kita atau menjadi indikator utama kita adalah bagaimana mencapai kemaslahatan secara umum, bukan saja untuk satu pihak. Jadi kemaslahatan untuk secara bersama, begitu. Lalu ada yang ketiga namanya keadilan dan juga perlindungan hukum dan perlindungan hukum. Nah, keadilan dan perlindungan hukum ini harus bagi semua pihak, termasuk wakif, nazir, dan juga penerima manfaat atau penerima manfaat dari wakaf ini. Jadi dalam prinsip penyelesaian sengketa wakaf itu juga harus menjunjung tinggi keadilan untuk semua pihak. Ini sudah jelas. Ini juga terpampang untuk kemaslahatan umum juga. Jadi dua poin ini bersinergi antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah pemberdayaan nazir. Jadi tulis dulu ya. Pemberdayaan nazir. Jadi pemberdayaan nazir agar mampu mengelola dan juga membela harta wakaf secara profesional. Jadi salah satu prinsip terakhir adalah mereka harus mampu memberdayakan nazir sehingga ia mampu untuk mengelola harta wakaf tersebut, sehingga tidak ada intervensi ataupun kekacauan di dalam pengelolaannya. Ya, inilah keempat prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melakukan penyelesaian sengketa wakaf. Kita lanjut adalah peran beberapa lembaga dalam penyelesaian sengketa wakaf. Jadi untuk F adalah peran beberapa lembaga
dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Lembaga-lembaga yang akan disampaikan itu beberapa perannya saja. Ada banyak perannya, tapi akan disebutkan satu-satu dan tidak semua lembaga-lembaga. Jadi mungkin Ana akan ambil 4 lembaga saja. Yang pertama itu adalah KUA atau Kantor Urusan Agama. Ia ini memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan juga pencatatan dan juga pendampingan awal. Jadi ini bagian awalnya pencatatan dan juga pencatatan pembinaan dan juga pendampingan awal. Lalu ada juga BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang dimana BWI ini berperan untuk memediasi, fasilitasi, dan juga merekomendasikan kebijakan. Rekomendasi kebijakan. Ini tulisan kayak bagaimana sih? Nah, kita berlanjut untuk lembaga berikutnya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama. Nah, Peradilan Agama memiliki peran yakni menyelesaikan secara yuridis sengketa wakaf. Jadi secara yuridis ya. Yuridis, penyelesaian yuridis sengketa wakaf. Lalu untuk yang terakhir ada ATR atau BPN. Nah, kita tulis ATR, yang mana fungsinya adalah untuk menyelesaikan konflik administratif pertanahan. Administratif pertanahan. Jadi inilah beberapa lembaga-lembaga serta peran-perannya dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Nah, berlanjut kepada yang terakhir, poin yang terakhir yang akan kita bahas, yakni G, contoh kasus. G, contoh kasus. Nah, contoh kasus misalnya ada sebuah sengketa antara ahli wakaf dan juga nadhir karena tanah wakaf yang belum dibalik nama atas nama nadhir. Ahli waris mengklaim bahwa hak atas tanah tersebut. Nah, jadi ketika terjadi sengketa antara si ahli waris dan juga nadhir, jadi mereka tuh melakukan sengketa. Ini contohnya lagi sengketa nih, Nah, ini ahli waris, ini nadhir. Mereka melakukan sengketa karena tanah wakaf belum dibalik namanya ke atas nama nadhir. Nah, jadi sang ahli waris mengklaim hak atas tanah tersebut. Nah, ketika kita melakukan proses, nah contoh proses musyawarah yang difasilitasi oleh KUA gagal nih. Gagal karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan bersama. Lalu mediasi oleh BWI juga gagal. Maka gugatan terakhir akan dibawa ke pengadilan. Ini adalah bentuk gugatan terakhir nih, dibawa ke pengadilan agama. Agama yang diputuskan tanah tersebut sah sebagai wakaf berdasarkan AIW dan juga bukti sejarah penggunaannya. Jadi akan diputuskan apakah tanah tersebut sah sebagai wakaf berdasarkan AIW atau sejarah bukti sejarah penggunaannya. Ya nih tulisan penggunaannya kayak begini, hancur. Jadi inilah sebuah contoh kasus
bagaimana penyelesaian sengketa daripada wakaf. Tapi jika sumpah musyawarah dari KUA jadi berhasil atau mediasinya berhasil, maka tidak perlu yang namanya gugatan dalam jalur pengadilan agama. Jadi lebih diutamakan dulu jalur non litigasi sebelum masuk ke jalur litigasi. Itu dia bagaimana cara penyelesaian sengketa wakaf, dari pengertiannya, terus jenis-jenisnya, lalu ada mekanismenya, dasar hukumnya, prinsip-prinsip, dan juga contoh kasus dan peran-peran lembaga dalam penyelesaian sengketa wakaf. Itu dia materi dari yang bisa Anda sampaikan terkait penyelesaian sengketa wakaf. Mohon maaf dikarenakan kualitas videonya agak hancur, kualitas suaranya, dan juga beberapa bocoran-bocoran. Jadi suara dari luar bocor dikarenakan ini rekamannya di kamar, dan kamar di Mahat itu isinya 3 orang, jadi banyak yang keluar masuk. Dan dikarenakan juga waktu pembuatan videonya mepet, jadi videonya dibuat ala kadarnya dari Ana. Demikian dari Ana, mohon maaf ketika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.